Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is easy. English is fun. Wah teman-teman, sudah lama tidak berjumpa semenjak episode kita yang terakhir kali. Gimana nih Aurora kabarnya pada hari ini? Luar biasa ya, baik, sehat. Kalau Mira gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini saya merasa sangat-sangat bersemangat teman-teman karena saya bisa bertemu kembali dengan kalian dan juga pastinya bertemu kembali dengan Aurora untuk memperkenalkan kembali nih program bahasa Inggris kita dan juga mengajarkan teman-teman tentang bahasa Inggris seperti itu. Saya harap teman-teman yang ada di rumah itu tetap bersemangat dan juga tetap curious atau tetap penasaran dengan materi-materi ataupun dengan konten-konten yang akan kita bahas pada hari ini seperti itu. Nah, kebetulan teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang apa sih Aurora? Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar masih seputar bahasa Inggris ya, sesuai dengan judulnya nih, Ayo Belajar Bahasa Inggris. Nah, kita hari ini akan belajar satu topik yang sangat-sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang adalah makhluk sosial nih teman-teman. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih apa? Bisa dilihat di sini ya. Teman-teman ada yang bisa baca, ini tulisannya apa? Apa itu asking and offering help? Nah, teman-teman pasti sebenarnya udah sangat-sangat familiar ya dengan topik ini. Asking and offering help ini sesuatu yang secara sadar maupun tidak sering kita lakukan nih dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita misalnya mengalami kesulitan, kita butuh bantuan, kita akan bertanya nih pada teman kita, boleh tolong saya seperti itu. Apakah saya boleh minta tolong seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih asking and offering help itu teman-teman? Tapi sebelum itu kita akan tahu dulu nih, apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? What we will learn today. Kita bakal belajar apa hari ini? Yang pertama ada 3 poin penting yang akan kita pelajari di hari ini ya teman-teman. Yang pertama, paling pertama dan paling mendasar ya, kita ada understand, asking, and offering help. Jadi by the end of this lesson, teman-teman bakal understanding apa sih itu asking and offering help. Apa sih itu meminta pertolongan ataupun menawarkan pertolongan gitu ya. Kemudian yang kedua, use the right words. Teman-teman akan tahu nih the right words untuk kita meminta tolong. Seperti apa caranya kita meminta tolong yang baik dan benar, apakah sopan, apakah formal, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting ya untuk kita semua tahu, yaitu speak politely to everyone. Jadi setelah teman-teman mengerti apa itu asking and offering help, teman-teman tahu kata apa yang harus dipakai, teman-teman bisa menggunakannya kepada orang lain, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Speak politely to everyone. Oke, pertama kita akan mulai dari asking for help, ya. Apa sih asking for help itu? Dalam bahasa Indonesia sih kita udah tahu ya, yang namanya asking for help berarti kita meminta pertolongan atau meminta bantuan, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, what is asking for help? Asking for help means asking someone to support you when you have a problem. One more time ya. Asking for help means asking someone to support you when you have a problem. Jadi sebenarnya asking for help ataupun meminta bantuan atau pertolongan itu bisa diartikan sebagai meminta kepada seseorang untuk membantu kita ketika kita punya masalah. Problem adalah masalah ya. And then next, situasi-situasi di mana kita biasanya meminta tolong nih pada orang lain. Sebenarnya ada sangat banyak ya teman-teman situasi-situasi kita dalam kehidupan sehari-hari itu di mana kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Bisa dari hal yang kecil, sedang, sampai hal yang besar. Jadi memang meminta bantuan atau pertolongan pada orang lain ini merupakan hal yang sangat-sangat biasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam sini kita akan merangkum situasi untuk meminta bantuan ini di dalam 3 situasi ya teman-teman. Yang pertama,
when we don't understand something. Repeat after me. When we don't understand something. One more time. When we don't understand something. Apa sih when we don't understand something itu? Jadi when we don't understand something itu maksudnya ketika kita tidak mengerti akan sesuatu ya. Ini bisa dimaksudkan sebagai pelajaran atau situasi atau hal-hal sejenis itu teman-teman. Misalnya nih contohnya teman-teman lagi di kelas bahasa Inggris, sedang belajar bahasa Inggris nih. Terus teman-teman bingung dengan sebuah kata misalnya apa itu something, teman-teman nggak tahu. Teman-teman akan bertanya nih pada teman kalian lagi, misalnya kayak, boleh tolong aku ndak apa sih artinya something? Seperti itu. Itu adalah termasuk asking for help ya, meminta bantuan teman kita yang lain untuk menjelaskan sesuatu ketika kita tidak mengerti suatu hal. Kemudian yang kedua adalah when we need assistance. When we need assistance. One more time, repeat after me ya. When we need assistance. Nah, when we need assistance di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan hal-hal dan kita sebenarnya itu kesulitan untuk melakukan ini sendiri. Misalnya kalian lagi membawa banyak barang. Misalnya saya lagi membawa banyak barang, kemudian ada Wira di situ. Kemudian saya meminta tolong nih kepada Wira, boleh bantu enggak untuk saya bawakan setengah barang saya, seperti itu. Ini bisa dilakukan sendiri, tapi masih lebih baik ketika ada orang yang membantu kita nih untuk melakukan itu. Betul, mungkin karena berat ya, Iya, sendirian seperti itu. betul. Dan itu tidak masalah kok teman-teman untuk kita asking for help to another person there gitu. And then yang the last one, it's kind of similar, ini mirip dengan when we need assistance, tapi di sini konteksnya when we cannot do something alone. When we cannot do something alone. Repeat after me one more time ya. When we cannot do something alone. Di sini maksudnya ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Kalau yang tadi kan kita sebenarnya bisa lakukan, tapi it feels lebih enak aja kalau misalnya ada yang bantuin. Kalau di sini, misalnya nih contohnya nih teman-teman ya, kita lagi belanja di supermarket. Ini juga pengalaman saya pribadi ya, sering demikian ya, belanja di supermarket. Barang yang ingin kita ambil itu ada di rak paling tinggi. Sedangkan kita nggak sampai buat menggapai barang tersebut. Nah, kita bisa asking for help to someone there, bisa minta tolong orang yang juga sedang berbelanja di situ, yang bisa bantu kita meraih barangnya, atau kita bisa minta kepada karyawan yang bekerja di situ. Tapi ingat, meminta tolong harus dengan sopan ya. Benar. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya di dalam asking for help atau meminta bantuan dalam bahasa Inggris, itu ada tingkatannya juga. Tapi sebelum kita sampai ke sana nih, kita harus tahu dulu nih kenapa sih kita harus mengetahui ataupun mempelajari tentang asking for help, apalagi dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bertanya kayak, kan ini sudah sering ya kita lakukan, kenapa kita harus mempelajari kembali seperti itu? Nah teman-teman, kalau di dalam bahasa Inggris kita ada yang namanya interpersonal communication atau komunikasi antar sesama orang seperti itu. Tujuan utamanya itu adalah untuk mempertahankan hubungan atau relationship. Relationship seperti apa? Relationship atau hubungan misalnya seperti dengan teman, dengan guru, ya, dengan keluarga dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita tidak mempelajari bagaimana cara kita meminta pertolongan secara sopan, dengan halus, dengan benar, bisa dipikirkan ya kalau misalnya kita cuma minta, tolong, ambilin dong. Nah, enak nggak sih? Kan nggak enak ya, benar seperti itu. Nah, jadi social function ataupun fungsi sosial dari asking for help itu adalah to communicate with others, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu jelas ya, to ask for support, untuk meminta bantuan seperti itu. Yang ketiga, to build good relationship. Nah, tadi itu ya yang sudah saya jabarkan, untuk membangun hubungan yang baik dan juga yang bagus seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk membangun hubungan yang baik itu nggak hanya dari segi materi, kita memberi hadiah atau segala macamnya, tapi juga dari omongan kita teman-teman. Termasuklah dalam pembicaraan bahasa Inggris. Now, let's take a look at
the politeness staircase atau tingkatan kesopanan di dalam asking for help dalam bahasa Inggris, teman-teman. Yang pertama, ada tulisan can you help me? Seperti itu. Can you help me? Ini merupakan tingkat kesopanan paling rendah, teman-teman. Yang biasanya kita cukup mengatakannya dengan teman sebaya. Oke? Jangan pernah mengatakan ini ke depan guru kalian atau orang yang lebih tua. Seperti itu. Oke? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Oke. Naik lagi satu tangga, kita ada could you help me? Oke? Could you help me? Seperti itu. Could you help me? Itu lebih sopan lagi. Yang paling tinggi tingkatannya yang biasa kalian gunakan dengan guru atau orang yang lebih tua, orang tua, would you mind helping me? Would you mind helping me? Seperti itu. Biasanya yang berubah tuh hanya dari kata depannya, teman-teman, atau modal verb. Nah, masih ingat ya modal verb apa? Boleh ditonton lagi episode sebelum-sebelumnya. Can, could, sama would. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi nih tentang asking for help, kita bakal ada jeda sebentar, setelah kita bakal lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ayo Belajar Bahasa Inggris. Kita lanjutkan kembali where we left off. Jadi kesimpulan dari staircase ini itu adalah using could is always more polite than can. Jadi teman-teman, antara penggunaan can, could, sama would itu juga memengaruhi seberapa sopannya kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, choose your words wisely. Nah, ini juga tadi ya berkaitan dengan politeness staircase. Ekspresi-ekspresi mana-mana aja ataupun kata-kata seperti apa aja yang cocok kalian gunakan bersama teman dan juga yang mana lagi yang cocok dengan orang yang lebih tua atau mungkin kepada guru, teman-teman, atau bahkan ke stranger seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk talking to friends itu biasanya kita sebutnya situasi yang informal atau situasi yang casual seperti itu. Kita tidak terlalu memikirkan ini ya dari segi bahasa kita seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita tetap memikirkan apakah dari kata-kata itu tetap sopan atau tetap enak didengar. Meskipun ini teman kita ya, mau sedekat apapun teman kita ya, itu harus tetap mempertahankan bagaimana bahasa kita tetap enak didengar. Oke? Seperti itu. Nah, kalau misalnya talking to friends atau berbicara kepada teman sebaya ya, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut. Can you help me? Can you help me? Oke, teman-teman boleh diikutin ya. Satu lagi, can you help me? Seperti itu. Yang kedua, ada juga nih frasa ataupun kalimat yang lebih natural yang biasanya sering dipakai oleh penutur asli atau pengguna bahasa Inggris asli, misalnya orang Amerika, orang-orang Eropa gitu kan ya. Itu ada frasa yang namanya can you give me a hand? Seperti itu. Can you give me a hand? Sekali lagi, can you give me a hand? Seperti itu. Sini artinya bukan memberikan tangan ya. Can you give me a hand? Memberikan tangan, give me a hand. Tidak seperti itu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada juga kalimat-kalimat yang secara figuratif, teman-teman. Bukan arti aslinya. Nah, itu hati-hati ya. Di dalam bahasa Inggris itu banyak banget kata-kata yang seperti itu. Jadi ini artinya juga meminta tolong. Bisa nggak kamu tolong saya? Seperti itu. Bukan memberikan tangan. Oke? Nah, terus yang ketiga ada juga I need some help. I need some help. Sekali lagi, I need some help. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah frasa-frasa ataupun kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian meminta bantuan kepada teman sebaya di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Informal situation ya. Benar, informal ataupun casual situation. Nah, kalian untuk talking to teachers atau berbicara kepada guru, itu kayak gimana nih, Aurora? Nah, kalau misalnya untuk talking to teacher atau berbicara kepada guru atau orang yang lebih tua nih, kita bisa sebut ya misalnya adults gitu. Itu kan kita tentu harus lebih sopan daripada kepada teman sebaya ya. Benar. Kalau kepada teman kita bisa dengan casual, santai, asik gitu. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua,
tentunya kita harus lebih menjaga kesopanan kita gitu ya. Apalagi terhadap orang yang mendidik kita seperti guru gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu seperti kembali lagi pada politeness staircase yang tadi udah dijelaskan oleh Wira ya. Kita bisa tanya, "Could you help me please? Could you help me please?" Seperti itu. Atau yang kedua, bisa juga, "Would you mind helping me? Would you mind helping me?" Ini adalah bentuk yang paling sopan ya teman-teman. Nah, untuk di formal situation, misalnya berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun guru, kita akan menggunakan yang seperti ini frasanya. Kalau yang di sana itu untuk informal situation. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman. Karena tingkat kesopanannya juga udah berubah ya, tergantung kalimatnya gitu. Oke, next is sit in action. Kita coba nih, misalnya Wira kesulitan dan meminta bantuan kepada saya nih. Oke, kita untuk teman-teman di rumah, kalau misalnya di sini kami akan memodelkan dulu, kalian bisa perhatikan aja dulu, nanti kita bakal melakukan bersama-sama, oke? Nah, Aurora, could you help me with this homework? Yes, I could help you. Ini kalau misalnya kita bisa membantu teman kita ya, misalnya kita setuju untuk membantu dia. Ya baiknya kita sih setuju ya, memang kalau orang membutuhkan bantuan, kita tentu harus tolong, kita tentu harus bantu. Karena memang kita sebagai makhluk sosial, pasti juga nanti akan membutuhkan bantuan orang lain. Kita bisa gunakan seperti itu. Misalnya sekali lagi Wira. Oke, kita sekali lagi ya. Aurora, could you help me with this homework? Yes, I could help you. Seperti itu ya. And then, nah sekarang giliran teman-teman di rumah nih. Misalnya, what will you say if you don't understand the lesson? What will you say if you don't understand the lesson? Bagaimana kalimat yang harus dibuat nih teman-teman? Ini misalnya berbicaranya kepada teman sebaya kita ya. Silahkan Wira. Oke, mungkin boleh diaktifkan dulu Aurora untuk pennya. Kalau kita bicara kepada teman sebaya kita nih teman-teman, kita boleh masih ingat teman-teman untuk yang staircase tadi, ya tadi ada yang seperti ini, nih ya, nih ada yang paling rendah, kemudian ada yang tengah, juga ada yang paling tinggi tadi nih seperti ini. Masih ingat nggak tadi urutannya apa-apa aja? Ingat dari kata awalnya aja ya teman-teman, ya dari awalnya aja. Yang pertama tadi itu ada can, oke? Can you help me? Can you help me? Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada tadi apa namanya? C juga adalah could, oke? Could you help me? Could you help me? Seperti itu. Yang terakhir itu ada would, oke? Would you mind, oke? Would you mind helping me? Nih, would you mind helping me? Would you mind helping me? Seperti itu. Nah, teman-teman ingat lagi ya, semakin tinggi urutan staircase-nya berarti kita menggunakannya untuk orang-orang yang lebih tua seperti itu. Sekarang kita lihat lagi nih dari pertanyaannya. Apa yang bakal teman-teman katakan ketika teman-teman tidak mengunderstand atau tidak mengerti suatu lesson atau suatu pembelajaran. Berarti kan teman-teman bisa mengerti dong, ini konteksnya ada di ruang kelas seperti itu. Kalau misalnya di ruang kelas berarti ada guru. Nah, kalau misalnya sudah ada guru, berarti kita menggunakan yang mana di antara tiga ini? Teman-teman. Ayo, menggunakan yang mana di antara can, could, atau would? You mind? Would you mind? Oke, mungkin dari ini bisa kalian tebak ya secara logika. Yeah. Secara logika ya, itu harus kita menggunakan would you mind helping me? Seperti itu. Oke, karena yang kita tanyakan ya, yang kita tanyakan itu lebih tua daripada kita, yaitu adalah guru kita sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bilang, would you mind helping me? Seperti itu, would you mind helping me? Jangan pakai can. Kalau misalnya pakai can, itu
nanti ditegur sama gurunya, seperti itu. Gitu ya Aurora. Iya, betul sekali. Jadi gimana tuh kalimat lengkapnya Kak Wira? Oke, kalimat lengkapnya adalah Would Would you mind helping me? Oke, begitu ya teman-teman. Next materialnya kita akan belajar tentang offering for help ya. Kita akan menawarkan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Apa sih offering for help itu? Seperti yang tadi udah saya bilang, kalau offering for help itu berbeda dengan asking. Asking kita meminta, kalau offering kita menawarkan ya, menawarkan bantuan seperti itu. Contohnya bisa dilihat di sini. Offering help means giving help to others. We use it when we see someone needs help. Ketika kita melihat orang butuh bantuan, kita akan offering help untuk mereka. Kita akan menawarkan bantuan kepada mereka. Seperti itu. Kemudian, di sini ada beberapa situasi di mana kita bisa menawarkan bantuan pada orang lain. Sebenarnya ada sangat banyak situasinya ya teman-teman, sama seperti asking for help. Tapi di offering for help kita akan gunakan 3 ini ya teman-teman. Nah, yang pertama is when someone looks confused. Ketika seseorang terlihat bingung, misalnya orang di jalan terlihat bingung dan melihat ke kanan kiri, kita akan bertanya, cari apa seperti itu, terus kita akan bantu misalnya mereka mencari jalan seperti itu ya teman-teman. Kemudian next ada when someone needs support, ketika seseorang membutuhkan bantuan ya, membutuhkan asistensi kita di situ seperti itu. Kemudian when someone has a problem, ketika seseorang punya masalah, kita akan menawarkan bantuan kepada mereka, apa yang bisa kita bantu seperti itu ya. Oke. Ini ada social function dari offering for help ya. Yang pertama, fungsi dari kita menawarkan pertolongan atau bantuan pada orang lain itu kira-kira apa teman-teman? Tentunya ya Wira ya. Yang pertama itu adalah to help them, to help others, untuk membantu mereka dong kalau mereka butuh bantuan seperti itu. Yang kedua, to show kindness. To show kindness, untuk menunjukkan kebaikan ya, seperti itu. Yang terakhir, sama seperti asking for help, karena 2 hal ini saling berkaitan, yaitu to build good relationship. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah the expression to offering help. Gimana nih Wira? Oke, singkat aja teman-teman, kalau misalnya untuk menawarkan bantuan kepada orang lain, seperti biasa kita ada tingkatan-tingkatan yang lagi. Ada yang lebih polite, ada juga yang bisa digunakan untuk teman-teman sebaya seperti itu. Nah, untuk yang polite expressions itu kita bisa tawarkan dengan cara would you like some help? Would you like some help? Sekali lagi, would you like some help? Ini bisa teman-teman gunakan ketika berbicara kepada guru atau orang yang lebih tua seperti itu. Kemudian basic expressions kita punya can I help you? Can I help you? Atau do you need help? Do you need help? Nah, seperti itu. Ada juga nih expressions ataupun ada frasa-frasa yang bisa teman-teman gunakan di kesehariannya. Mungkin bersama teman-teman yang lebih dekat bisa teman-teman menggunakan let me help you. Biarkan saya membantu kamu. Let me help you. Oke, atau I can help you with. Can I help you with that? Can I help you with that? Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk materi kita pada hari ini. Yang terakhir kita ada how to answer offer. Seperti asking, kita bisa accept ataupun reviews ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah teman-teman, jadi itu adalah materi terakhir kita untuk asking and offering help di Ayo Belajar Bahasa Inggris sesi hari ini ya teman-teman. Jangan lupa, seperti yang selalu kita katakan ya Wira, English is easy. English is fun. Nantikan untuk episode berikutnya. Sampai jumpa.